Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali pada sore hari ini menutup doa puasa kita pada hari ini. Saudara, sebelum saya membagikan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu dengan-Mu dan dengan saudara-saudara seiman kami. Ampuni semua dosa kesalahan kami, sucikan dan kuduskan. Dan saat ini Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami masing-masing di dalam mendengarkan akan firman-Mu, supaya kami bisa mendengar dengan baik, mengerti, bahkan menjalankan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu memohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri yang menuntun hamba-Mu untuk hamba-Mu bisa menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saat kita beribadah khusus seperti ini, khususnya di setiap persekutuan doa puasa kita ya, saya seringkali mengharapkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Nah, saya berpikir kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita harus bisa juga mendengarnya. Karena kita mengharapkan jawaban, jadi kita harus bisa mendengar suara Tuhan yang menjawab doa-doa kita, yang menjawab pergumulan kita. Perkataan Tuhan itu seringkali berupa nasihat mungkin dari orang lain ya, atau misalnya kita mendengarkan khotbah dari orang lain. Jawaban Tuhan itu bisa seperti itu dalam kehidupan kita. Suatu kali Tuhan Yesus berkhotbah kepada murid-muridnya dan beberapa orang. Ada satu hal penting yang memang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan merespon apa yang dikhotbahkan. Tuhan Yesus pernah menyampaikan satu hal penting dalam khotbahnya. Mari kita baca dari Matius 13 ayat 1-3a dan 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Lalu kemudian di ayat 9 Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dari ayat-ayat di atas firman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu ada dua hal yang kita harus simak. Yang pertama, ayat 1-3 merupakan isi atau pesan Tuhan Yesus yang berupa perumpamaan. Yang kedua adalah ayat 9. Ayat 9 adalah perintah dari Tuhan Yesus. Saya fokus dulu pada perintah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Di Alkitab beberapa kali Tuhan memerintahkan untuk mendengar. Menarik sekali ya saudara, saya berpikir kenapa kok Tuhan mengatakan kalimat ini? Bukankah Tuhan mengetahui bahwa orang-orang yang sedang di sekitar dia, semua orang punya telinga? Kenapa dia harus bilang, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar? Saya pikir aneh sekali. Lalu saya berpikir, mungkin, dan saya berpikir ya Tuhan Yesus tahu ya saudara ya, bahwa setiap kita punya telinga memang, cuman belum tentu mendengar. Jadi cuman sambil lalu aja. Dan dia bermaksud adalah kalian kan punya telinga, dengerin gitu. Itu saya berpikir iya itu penekanan Tuhan Yesus. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena saya melihat isinya. Pesan dari Tuhan Yesus itu ya saudara. Nah, Tuhan Yesus mengatakan sebuah perumpamaan tentang penabur atau menabur benih ya. Pertumbuhan benih itu bergantung dari tanahnya saudara. Kalau tanahnya tidak subur, tanahnya tipis, benihnya tidak tumbuh. Ataupun kalau tumbuh sebentar layu lagi. Tapi kalau tanahnya subur dan tebal, maka benih yang ditanam itu akan tumbuh dengan subur dan berbuah. Itu maksud dari firman Tuhan. Nah, benih itu adalah firman Tuhan yang kita dengarkan. Tanah adalah manusia. Manusia yang mendengar firman Tuhan itu. Jadi bagaimana sikap manusia terhadap firman Tuhan itu
terlihat dari buah pertobatan manusia itu. Kalau firman Tuhan itu didengar dengan baik, maka harusnya disimpan dalam hati, direnungkan, kemudian dijalankan. Nah, firman Tuhan yang Tuhan Yesus mau terjadi atas manusia adalah melalui pendengaran dari manusia itu. Jadi, Ia menginginkan firman itu bertumbuh di dalam hati kita sebagai manusia, sehingga kita menjalankan apa yang Tuhan firmankan. Ternyata isi dari khotbah Tuhan Yesus pada saat ayat ini ya saudara, sangat penting, yaitu firman. Firman Tuhan yang harus kita dengarkan. Dan ada satu hal yang spesial. Kenapa kalau firman Tuhan itu didengarkan, maka itu akan menjadi satu keberuntungan yang luar biasa buat kita manusia yang mau mendengarkan, menyimpan dalam hatinya, kemudian menjalankannya. Kita mau baca dari Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari pendengaran, kita mendengarkan firman Kristus. Karena kita mendengarkan, bukan cuma sekedar lewat ya, tapi mendengarkan, artinya menyimak. Lalu kita mencoba merenungkan dalam hati kita, maka akan timbul iman. Ternyata proses mendengarkan itu sangat penting. Karena dari mendengarkan timbul iman. Ketika kita iman timbul dalam hati kita, kita percaya pada firman Tuhan itu, maka kita bisa terhindar dari satu hal yang sangat buruk. Saya mengatakan ini seperti ini saudara. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, khususnya tentang kabar keselamatan, kemudian saudara mau menerima dalam hati saudara, lalu saudara mau menerima Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan itu sendiri dalam hati saudara, dan saudara percaya kepada firman Tuhan itu, saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa saudara akan ditebus. Kalau dosa saudara ditebus, maka saudara terluput dari hukuman maut akibat dosa. Rupanya, mendengarkan firman Tuhan itu sangat penting untuk kehidupan dari kita sendiri, kehidupan dari manusia yang mendengarkannya. Nah, saudara, hal mendengarkan ini pada waktu Tuhan Yesusnya ada di dunia, kemudian orang-orangnya di sekitar Tuhan Yesus, gampang ya bisa langsung dengar. Tapi mungkin dari kita ada yang berpikir, Tuhan Yesus kan udah naik ke surga. Jadi kita mau dengarkan firman Tuhannya bagaimana? Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca atau firman Tuhan tertulis itu ada di Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis. Tapi bukan cuma itu. Alkitab memberitahu bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun Tuhan Yesus sudah ada di surga. Kita mau baca dari Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kita sudah tahu bahwa tadi saya sudah katakan ya, firman Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis, ya. Bagi orang-orang yang belum beriman kepada Tuhan, tidak pernah tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau memakai kita yang sudah beriman kepada Tuhan untuk menceritakan firman Tuhan sehingga mereka mendengarkan firman Tuhan. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah mempunyai Roh Kudus, yang sudah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, dikatakan di sini suara Tuhan atau pesan Tuhan atau firman Tuhan itu disampaikan oleh Roh Kudus. Jadi hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Rohnya dalam hal ini rohnya huruf besar.
Itu artinya Roh Kudus. Ternyata Tuhan Yesus melalui Yohanes berfirman kepada kita semua agar kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu kepada jemaat-jemaat, kepada kita semua. Jadi sekarang kita mau belajar untuk peka terhadap suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu akan lebih peka ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan di dalam doa kita. Kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, mengundang Tuhan hadir dalam doa kita, kemudian kita tanya kepada Roh Kudus, apa yang Roh Kudus itu mau berbicara apa kepada kita. Di ayat 17 tadi, Roh Kudus itu menegur jemaat di Efesus. Jadi Roh Kudus itu kalau menyampaikan sesuatu kepada kita bisa berupa teguran, bisa berupa jalan keluar. Misalnya kita sedang bertanya apakah baik kita untuk menerima sebuah proyek misalnya gitu. Roh Kudus itu bisa menyampaikan kepada kita dengan baik, kamu ambil proyek itu. Tapi kita hati-hati, jangan-jangan itu suara hati kita. Kita harus minta konfirmasi. Nanti Tuhan bisa memberi siapapun lah untuk bicara dengan kita sebagai konfirmasi. Itu sering saya alami dalam pergumulan saya. Jadi saudara, pentingnya kita sudah merayakan hari Pentakosta kemarin dan kita menerima kepenuhan Roh Kudus, kita menerima kuasa dari Roh Kudus, itu membuat kita lebih peka terhadap suara Roh Kudus. Nah, di Wahyu 2 ayat 17 ini Roh Kudus bicara dalam hal menegur. Jemaat Efesus ditegur karena kasihnya yang mula-mula kepada Tuhan sudah dilupakan. Jemaat melupakan kasihnya kepada Tuhan sehingga tidak mendengarkan firman Tuhan. Ibadah yang dilakukannya hanya merupakan ibadah yang rutin saja. Sedangkan akibat dari kasih yang hilang kepada Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya mau sampaikan di sini hanya sebagai contoh. Saya mau bacakan dari Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ternyata kehilangan kasih kepada Tuhan Yesus dinilai oleh Tuhan Yesus sebagai dosa yang dalam. Jemaat diperintahkan untuk bertobat dan melakukan lagi apa yang semula dilakukan. Jika tidak demikian, maka Tuhan akan datang kepada jemaat itu untuk mengambil kaki dian dari jemaat itu. Kaki dian itu adalah gambaran terang. Setiap orang, setiap jemaat harusnya menjadi terang Kristus. Kalau terang itu sudah hilang, buat apa lagi? Maka Tuhan akan menghancurkan jemaat itu. Karena tidak bisa lagi menjadi terang, malah mungkin mendatangkan kesesatan. Jadi saudara, kalau kita perhatikan suara Roh Kudus itu memang penting sekali ya. Kita akan bisa sampai kehilangan keselamatan kalau kita terus-menerus menolak suara Roh Kudus. Dari contoh yang ini saya berpikir, kalau kita sudah tidak mengasihi Tuhan, tentu kita tidak mau ibadah, tentu kita tidak mau lagi dengerin firman Tuhan, tentu kita tidak lagi mendengarkan dan memasukkan dalam hati kita, merenungkannya, lalu menjalankannya. Tidak lagi saudara. Apa yang terjadi? Kita akan segera terpengaruh oleh ajaran-ajaran di luar ajaran Tuhan Yesus yang menyesatkan. Sehingga iman kita hilang. Kalau kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus, kita menyembah ilah lain, bukankah kita terhilang? Sehingga kita berdosa kembali di hadapan Tuhan, dan kita kehilangan surga. Karena itu saudara, bagi kita semua yang sudah menerima kepenuhan Roh Kudus, jaga terus api Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Supaya kita peka terhadap suara Roh Kudus.
supaya kita tahu kapan kita benar, kapan kita salah. Kalau kita salah, perbaiki. Kalau kita sudah benar, tambah lagi bersekutu dengan Tuhan supaya kita lebih dituntun menjalankan kehidupan ini, khususnya pada saat-saat ini di mana kita semua sedang mengalami kesusahan karena pandemi ini. Tapi ketika kita mempunyai Roh Kudus, mendengarkan tuntunan Roh Kudus, saya percaya kita semua dituntun di jalan Tuhan sehingga tidak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan, sehingga segala yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan meminta kepadamu, kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk kami peka terhadap suara Roh Kudus-Mu. Ajari kami Roh Kudus untuk kami terus bersekutu dengan Engkau, sehingga urapan-Mu yang sudah Kau perbaharui dalam kehidupan kami di hari Pentakosta yang lalu boleh kami jaga, sehingga api Roh Kudus boleh terus ada di hati kami. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa menjalankan firman-Mu dengan benar dan kami bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan-Mu, menceritakan kabar keselamatan kepada banyak orang sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.